warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Hajar. Kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester yang diberi oleh Bapak Z. Herianto SHMH dengan materi zakat perdagangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat perdagangan, pengertian zakat perdagangan. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau namu dan bertambah atau ziyadah. Jika diucapkan zaka al-zar ialah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan arti zakat menurut istilah yaitu syariat Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam pengertian istilah syara, zakat mempunyai banyak persamaan, diantaranya ialah: yang pertama, menurut Yusuf Al-Qardawi, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Yang kedua, menurut Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat ialah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Al-Jarji dalam bukunya Al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. Dan yang keempat, menurut pengertian dari Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki, zakat ialah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab atau batas jumlah yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul atau setahun, selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi, zakat ialah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mazhab Syafi'i, zakat ialah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara yang tertentu. Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak atau kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula. Perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan, termasuk juga dalam kegiatan jual beli dan transaksi lainnya yang berupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan barang dagangan ialah barang-barang yang disiapkan untuk kegiatan perdagangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dan sejenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Baik usaha tersebut dalam bentuk perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Kemudian dasar hukum zakat perdagangan. Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perdagangan ini adalah terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis yang menjadi dasar tentang kewajiban zakat perdagangan
yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud bin Sofyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa. Abu Daud telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya, yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab. Ia berkata, adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Kemudian syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat. Adapun syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, nishab. Nishab ialah syarat jumlah minuman aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang, dan lain yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah 1 tahun. Kemudian yang kedua, haul. Haul ialah waktu kepemilikan barang aset selama 1 tahun. Disyaratkan sempurna 1 haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya dan harta dagangan mencukupi nishab, maka diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nishab, maka tidak diwajibkan menunaikan zakat. Yang ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan. Harta benda tidak serta-merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang saat memilikinya berniat untuk memperdagangkannya. Ia memperlakukan harta bendanya tersebut untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi ketika ia melaksanakan jual beli. Oleh karena itu, apabila membeli harta benda tidak berniat untuk diperjualbelikan, maka harta benda tersebut bukanlah harta perdagangan. Kemudian, syarat wajib zakat. Syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal, balik, dan merdeka. Zakat diwajibkan pada orang muslim merdeka yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan sudah mencapai nishab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan pada orang-orang kafir. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir tersebut masih tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad, maka zakat tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka hartanya akan menjadi hak negara dan akan disimpankan di kas negara. Kemudian, sanksi bagi yang tidak membayar zakat perdagangan. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman yang keras pada orang yang tidak mau membayar zakat. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada lehernya. Yang kedua, tubuh orang tersebut akan dibakar punggungnya di dalam neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Yang ketiga, harta yang tidak dikeluarkan, hartanya akan datang dan berubah menjadi seekor ular jantan yang beracun, lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya. Dan yang keempat, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan datang dan menginjak-injak pemiliknya sebagai balasan atas perbuatannya tersebut.